Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Misteri reinkarnasi. Pluto gemetar di dalam hatinya, bersemangat dan ketakutan. Adegan yang dia alami sebelumnya membuatnya sangat jelas bahwa jika Suyi tidak menyelamatkannya pada saat kritis, avatarnya pasti akan mati. Sebaiknya Anda tidak menonton pola Dao di platform reinkarnasi tanpa izin. Kekuatan semacam itu cukup untuk menenggelamkan keadaan pikiran para karakter alam ekstrim kaisar, dan mati saja. Doom. Suyi sudah tumbuh dewasa saat dia berbicara. Jubah biru berlumuran darah pemuda itu berkibar, melangkah ke kehampaan, dan dia sampai di platform batu giok hitam setinggi 9 kaki. Ini adalah reinkarnasi. Tempat terlarang misterius yang hampir hanya ada dalam rumor beberapa tahun terakhir. Sekarang, Suyi menggunakan teknik rahasia untuk menarik kekuatan aturan asli dunia bawah, dan dalam satu gerakan, platform reinkarnasi muncul kembali di dunia. Bagaimana dia melakukannya? Mengapa misteri reinkarnasi tidak berpengaruh padanya? Ada banyak keraguan di hati Pluto. Perhatikan bahwa setelah pertempuran dengan Huoyao, Suyi terluka, dan dia hampir kehabisan minyak, dan kinya sangat lemah. Tapi kali ini, dia tidak pergi bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya atau memulihkan kekuatan fisiknya. Berkhotbah. Ini luar biasa. Namun pada akhirnya Hades tetap menahan diri dan tidak bertanya. Suyi memiliki terlalu banyak rahasia. Kecuali jika dia mau mengatakannya sendiri, bahkan jika dia bertanya, dia mungkin tidak akan mendapat jawaban. Gunung Xianhu, yang bergetar hebat dan menderu, telah terdiam, berdiri diam. Gunung dan sungai dalam radius ribuan meter diselimuti cahaya gelap dan bayangan. Aturan reinkarnasi membuat dunia hening, mengungkapkan kekuatan untuk menekan pikiran. Pluto akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa merasakan vitalitas di pegunungan dan sungai terdekat ketika dia tiba di Gunung Xianhu. Di bawah jangkauan kekuatan reinkarnasi, vitalitas apapun akan dirampas dan dihapus. Luar biasa, hanya pada saat inilah Hades menyadari bahwa posisi di mana Suyi membiarkannya berdiri tidak terpengaruh oleh aturan reinkarnasi. Jika orang ini ingin menipu saya khawatir saya tidak dapat mempertahankan tiruan saya sekarang. Mata Pluto sangat halus, melihat ke platform reinkarnasi setinggi 9 kaki. Sosok ramping pemuda itu berdiri di atas platform batu giok, dan gumpalan kabut abu-abu menyelimutinya, memandikan sosoknya di dalamnya, tetapi itu tidak menyakitinya sedikit pun. Selanjutnya, apapun yang Anda lihat, jangan bersuara, jangan bertindak gegabah, mengerti? Suyi terdengar. Pada saat ini, Pluto tiba-tiba merasa bahwa suara acuh tak acuh Suyi sebenarnya mengungkapkan semacam keagungan yang langsung menyentuh hati. Dengan kata lain, Suyi, yang berdiri di panggung reinkarnasi saat ini, menunjukkan kekuatan misterius dan tak terduga. Pluto menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Suyi duduk bersila. Tangan dan jari menjepit anjing laut, mengatupkan di perut, mata tertutup, lurus seperti biksu tua memasuki meditasi, sentuhan jimat suci transendental meresap ke seluruh tubuh. Pola Dao padat yang terukir di permukaan meja reinkarnasi dapat dianggap sebagai bagian dari misteri reinkarnasi, dan juga dapat dianggap sebagai aturan reinkarnasi. Karena aturan reinkarnasi, ia berasal dari reinkarnasi dan merupakan bagian dari reinkarnasi. Sama seperti makna mendalam Yuanji yang dikendalikan oleh Suyi, itu dibentuk oleh perpaduan Yuanshi, Hongsu dan Taiwei. Kekuatan aturan yang dibangun dalam reinkarnasi juga bukan hanya aturan reinkarnasi. Selanjutnya, kulit di sekitarnya retak inci demi inci, dan darah bercampur daging dan darah berjatuhan. Citra seluruh tubuh hancur, berubah menjadi gumpalan darah. Dan begitu rohnya muncul, itu meledak seperti gelembung, berubah menjadi hujan cahaya berwarna-warni dan megah, tersebar di platform reinkarnasi. Dalam sekejap mata, di panggung reinkarnasi, Suyi musnah. Kulit Pluto bergetar, mata bintangnya melebar, dan hatinya dipenuhi kengerian yang tak terkatakan. Apa yang terjadi? Tidak. Segera, Hades menyadari bahwa meskipun Suyi musnah, kekuatan hukum yang muncul di platform reinkarnasi terus-menerus ditelan. Karena jaraknya sangat jauh,
dan saya tidak berani menggunakan indera spiritual saya untuk menyelidiki. Raja Pluto hanya dapat melihatnya di panggung reinkarnasi dengan sinar yang menyilaukan cahaya, ada bayangan samar pedang Dao yang mengambang dan tenggelam. Dao Jian dikelilingi oleh rantai misterius. Namun, sekeras apapun Pluto berusaha, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Pedang menyerap kekuatan aturan reinkarnasi. Tapi, apa hubungannya dengan membuktikan Tao dan menjadi kaisar? Pluto mau tidak mau merasa tersesat. Sejak dia menginjakan kaki di Gunung Labu Abadi hingga sekarang, tindakan Sui membuatnya merasa sangat bingung. Hingga saat ini, dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia merasa kewalahan dan cuek. Tiba-tiba, jantung Pluto bergetar, dan tanpa sadar dia mengangkat kepalanya. Melihat di atas langit, awan perampokan hitam yang aneh dan misterius muncul diam-diam. Awan perampokan berbentuk seperti pusaran besar, menutupi langit dengan jangkauan ribuan kaki, dan di kedalaman pusaran, ada semburan yang tidak jelas cahaya perampokan dalam pembuatan bir yang tenang. Semuanya begitu sunyi, tidak ada suara. Anda dapat melihat awan perampokan seperti itu, Pluto tidak bisa menahan napas, dan ada kejutan yang tak tertahankan di antara alis yang indah dan menawan. Ini, sungguh malapetaka? Tanpa jejak suara, tanpa jejak napas, diam-diam muncul di atas langit, seperti pusaran lubang hitam, yang seolah melahap segala sesuatu di dunia. Atmosfer yang aneh membuat Hades bergidik, dan kulit kristal seputih salju sedikit bergetar. Selain itu, dengan berlalunya dunia, awan perampokan di langit semakin tebal, dan cahaya perampokan yang berfermentasi di kedalaman awan perampokan juga menjadi semakin tidak jelas. Tidak, jika Susuanjun benar-benar musnah, bagaimana itu bisa menyebabkan bencana yang begitu aneh? Apakah ini berarti dia tidak benar-benar mati, tetapi sebaliknya apakah Anda menggunakan metode khusus untuk membuktikan jalannya? Pluto memikirkan hal ini, dan pupil bintang menyala seperti riak. Pasti. Kuncinya terletak pada pedang misterius yang mengambang di platform reinkarnasi. Tiba-tiba, guntur tumpul bergema, memecah keheningan antara langit dan bumi. Pada saat ini, jiwa Pluto bergetar, dan dia merasa tercekik. Suara guntur datang dari langit dan awan perampok, mengaduk langit dan bumi, seolah-olah penuh dengan kekuatan surgawi yang menakjubkan, yang membuat jiwa-jiwa takut. Dengan pengetahuan tentang Pluto, saya belum pernah mendengar seorang biarawan pun di dunia ini yang akan menghadapi malapetaka yang aneh dan menakutkan ketika dia menjadi kaisar. Luar biasa. Sementara pada saat yang sama, ini adalah tempat paling berbahaya di Lautan Kepahitan, di mana ada banyak makhluk menakutkan yang aneh dan tidak dapat diketahui tertidur. Tetapi saat ini, ketika saya mendengar suara guntur, saya merasa untuk ancaman mematikan, menggigil, dan tanpa sadar menyusut. Demikian pula, ada juga pembudidaya yang tersebar di berbagai daerah, dan mereka semua ngeri ketika melihat suara guntur kesusahan seperti itu. Beberapa orang tidak percaya. Mendengarkan suaranya saja sudah membuatku gemetar dan gemetar. Sepertinya bencana seperti itu memang ditakdirkan untuk bukan masalah kecil. Seorang lelaki tua bergumam. Bencana ini memang menakutkan. Saya tidak pernah merasakan malapetaka yang begitu aneh ketika saya berada di Xuan Yujing. Karakter yang bisa menerobos di dunia bawah pemakaman Dao hampir semuanya berada di atas ranah kekaisaran. Tapi saat ini, tidak peduli di daerah mana para kaisar ini berada, mereka semua ketakutan. Bubungan jiwa yang patah. Murid Bima Guziming, Sang Guanji dan lainnya, serta generasi tua yang bepergian bersama mereka di jalan pemakaman dan dunia bawah, juga memperhatikan semua ini, dan tidak bisa menahannya berubah warna, terkejut. Sang Guanji mencibir. Mungkin, seorang lelaki tua tidak dapat menahan jalannya sendiri dan harus mengambil risiko. Jika tidak, dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti bunuh diri. Ni Suang berkata lembut. Mereka berbicara satu sama lain, tetapi mereka tidak tega untuk mencari tahu siapa yang melampaui bencana. Bukannya aku tidak mau, tapi jalan pemakaman dan dunia bawah penuh dengan bahaya dan bencana. Hanya Guziming yang mengerutkan kening, tetap diam, dan ekspresinya tidak pasti. Mungkinkah malapetaka menjadi seorang kaisar diantar oleh nama keluarga Su? Di dalam istana,
Huo Yao, yang sedang bermeditasi sendiri, diam-diam membuka matanya dengan sedikit kejutan di alisnya. Sepertinya suara kesengsaraan ini terlalu aneh, membuat jantung Daonya bergetar hebat. Pikiran yang stabil, Huo Yao bertanya, "Saudara muda, apakah menurut Anda malapetaka ini akan?" "Tuan." Dalam bayangan di sudut aula utama, Ye Luo berkata dengan acuh tak acuh, "Saya menyarankan Anda untuk mengatur pemakaman terlebih dahulu dan bersiap untuk kematian." Huo Yao tersenyum, dengan tatapan cemberut di kedalaman matanya, dan berkata, "Saudara muda, aku sudah memberitahumu sejak lama, bahkan jika tuannya membuktikan Tao dan menjadi kaisar, jika Anda tidak meminjam benda asing, Anda tidak akan pernah bisa menjadi lawan saya." Suaranya nyaring dan bertenaga. Gunung Xianhu. Cahaya perampokan gelap yang dipenuhi aura terlarang tiba-tiba jatuh dari kedalaman pusaran. Berteriak. Perampokan itu seperti latihan, menembus langit, dan membanting platform reinkarnasi. Segera, cahaya dan hujan mengguyur dan menderu. Namun, yang mengejutkannya, tahap reinkarnasi tetap tidak bergerak dan tidak pernah terguncang sedikit pun. Sebaliknya, sinar cahaya itu runtuh menjadi hujan cahaya dan menghilang. Ini. Mata Pluto diluruskan. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Yi memilih menjadi kaisar di sini. Ternyata batu reinkarnasi ini cukup untuk melawan perampokan. Hanya, di mana Su Yi yang musnah? Mungkinkah itu disembunyikan di pedang misterius itu? Pada saat itu, langit dan bumi seolah terbelah menjadi dua. Di waktu berikutnya, kekuatan bencana langit menjadi semakin menakutkan, awan perampokan mendidih, momentum berputar seperti pusaran, dan cahaya perampokan dipenuhi dengan keagungan langit turun, seperti hujan deras yang deras, menerjang ke bawah. Bencana besar dari alam terpencil misterius yang dibawa oleh penyiksa pertama dianggap sebagai bencana yang tak tertandingi di alam bintang doa surgawi. Karena perlindungannya, ia selamat dari bencana besar ini dan berhasil dalam menerobos alam dalam satu gerakan. Tapi dibandingkan dengan malapetaka besar Su Xuanjun menjadi kaisar, malapetaka besar penyiksa pertama di alam neter mendalam jauh lebih rendah. Pluto terkejut. Seberapa kaya yang dia alami, dia telah menyaksikan banyak bencana langka. Tapi dia tidak menyangka bahwa itu hanya malapetaka ketika dia menjadi kaisar, itu akan sangat tabu dan aneh. Ini membuatnya bahkan berani untuk memastikan bahwa bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik di alam misterius di sini, saya khawatir dia tidak akan mampu menahan bencana seperti itu. Tanpa diduga, batu reinkarnasi tidak pernah terguncang di bawah bombardir bencana tabu seperti itu. Itu berdiri di sana, garis-garis Dao yang padat di permukaan mengalir dan berubah, dan kekuatan aturan reinkarnasi abu-abu muncul, yang tampaknya abadi dan tak tergoyahkan. Babak-babak pertama akan segera berakhir. Awan perampokan hitam seperti tinta di langit tiba-tiba meledak menjadi api perak, dan awan perampokan di seluruh langit tiba-tiba berubah menjadi perak yang indah. Setelah itu, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun, keperakan, seperti kepingan salju yang berserakan satu demi satu, mengungkapkan malapetaka dan kehancuran yang fatal. Dibandingkan dengan malapetaka putaran pertama, malapetaka putaran kedua ini tidak diragukan lagi lebih mengerikan dan menakutkan. Dalam seperempat jam, ketika bencana putaran kedua ini berakhir, platform reinkarnasi masih aman dan sehat. Melihat semua ini, Hades sudah tercengang, pikirannya kosong. Dia hanya punya satu pemikiran, bencana aneh semacam ini, saya tidak berencana untuk memberikan kehidupan apapun kepada para perampok. Dengan kata lain, siapapun yang selamat dari bencana ini pasti akan mati. Su Yi tampaknya telah mengantisipasi hal ini, dan tiba di tahap reinkarnasi selangkah lebih awal, berperang melawan malapetaka ini dengan cara yang membuat Hades masih tidak dapat melihat misterinya. Di waktu berikutnya, awan perampokan langit menjadi semakin ganas, seolah-olah menghancurkan langit, bumi, gunung, dan sungai, kekuatan penghancur yang tak terbatas mengamuk di langit. Saat dipercikan, dunia diwarnai dengan warna emas yang cemerlang. Bencana ronde kelima berubah menjadi hantu dari semua jenis roh dan binatang nyata, seperti Qiongqi, Bifang, Shizi, dan sebagainya.
Tapi apapun bencananya, pada akhirnya, mereka gagal menghancurkan reinkarnasi. Platform batu giok hitam ini dikelilingi oleh bagian dari misteri reinkarnasi. Sampai bencana putaran ke-9 muncul. Dalam keadaan shock, Hades yang pikirannya blank tiba-tiba merinding. Pada saat ini, dia merasakan ancaman yang kuat dan mematikan, yang mendorongnya untuk mati, seperti jatuh ke dalam gua es. Dan di kubah langit, awan perampokan besar seperti pusaran 1000 zang tiba-tiba menyusut dengan hebat, dan akhirnya berubah menjadi ukuran 30 kaki. Dan bentuk awan perampokan juga telah berubah. Sepertinya jimat tersebar di bawah langit, menunjukkan kilau kusam yang kacau, dan untayan busur perampokan bengkok mengaduk di jimat. Seperti jika kehendak Tuhan muncul dari dekrit. Pada saat ini, dunia bergetar. Dari rasa takut dan cemas. Sama seperti hukuman di penghujung hari, nafas saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan makhluk-makhluk di dunia. Bagaimana ini bisa menjadi malapetaka yang bisa ditimbulkan oleh Kaisar? Sang Guanji menjerit, rambutnya berdiri. Belum lagi bencana alam neter mendalam, bahkan bencana alam harmoni mendalam mungkin tidak memiliki kekuatan yang menakutkan. Beberapa penatua tersentak dan tampak ngeri. Pada saat ini, kekuatan besar dari Great Wilderness ini juga merasakan semacam kepanikan naluriah. Di aula, Huo Yao tiba-tiba bangkit, berjalan ke pintu aula, mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan. Dulu, saya cukup beruntung bersama tuan saya untuk menyaksikan Tianyao Laojun, gerbang pertama dari gurun besar, Jiuji Suandu, untuk membuktikan Taoisme dan harmoni yang mendalam, tetapi pada saat itu Tianyao Laojun menyambut napas dari bencana alam harmoni mendalam yang datang ke sini tidak begitu aneh dan tidak normal. Huo Yao bergumam di bibirnya, dan wajah tampan itu tidak yakin. Di bawah bayang-bayang sudut istana, Ye Luo berkata dengan dingin, takut? Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba melarikan diri. Dengan kekuatan yang telah Anda pulihkan sekarang, Anda sama sekali bukan lawan saya. Ekspresi Huo Yao membeku, tiba-tiba berbalik, matanya menatap malam di sudut, terdiam sesaat, dan tiba-tiba tersenyum, jangan bicara tentang ketakutan. Jika aku benar-benar ingin pergi, apa kamu yakin bisa menghentikanku? Coba, lalu coba. Pidatonya tenang dan tanpa perubahan suasana hati. Arti kata-katanya membuat wajah Huo Yao sedikit berubah. Untuk waktu yang lama, Huo Yao duduk bersila lagi dan berkata tanpa ekspresi, saudara muda, Anda terlalu gugup. Jika saya ingin melarikan diri, mengapa menunggu sampai sekarang? Berbicara, dia diam-diam menutup matanya dan berkonsentrasi pada penyembuhan. Di sudut, Ye Luo diam-diam duduk di balik bayangan sudut. Pada saat yang sama, di langit di atas Gunung Xianhu, guntur kesusahan ke-9 yang seperti jimat, berlama-lama dengan kilau kacau bergetar hebat dan menyapu. Pada saat itu, kekosongan tampaknya tidak mampu menahan kekuatan penghancur, dan itu meledak dengan keras, membuka retakan yang tak terhitung jumlahnya. Gunung dan sungai di dekatnya bergetar hebat. Boom! Pada saat ini, platform reinkarnasi yang telah berdiri diam terguncang dan bergetar hebat. Pola dao di permukaan meja reinkarnasi meledak menjadi cahaya, menahan kekuatan bencana yang penuh dengan jimat, tetapi sedikit ditekan oleh jimat. Ini luar biasa. Namun, kesengsaraan guntur ke-9 ini sedikit menekannya. Melihat bahwa seluruh platform reinkarnasi setinggi 9 zang akan ditutupi oleh kekuatan jimat itu, nyanyian pedang yang tidak jelas terdengar tiba-tiba. Di panggung reinkarnasi, bayangan pedang dengan 9 lapis rantai misterius tiba-tiba muncul. Boom! Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Amulet 3 zang yang menembus kilau kacau benar-benar terkoyak pada saat ini. Langit penuh cahaya, dan langit bersinar terang. Pada saat ini, bagian atas meja reinkarnasi, meja hitam sehalus cermin, tiba-tiba muncul massa kekuatan asli. Selanjutnya, kekuatan sumber ini mulai dengan panik menyerap cahaya perampokan yang meledak. Crash gelombang. Pada awalnya, itu sangat kabur dan ilusi, seperti bayangan transparan, tetapi segera menjadi solid langkah demi langkah. Sampai semua nyala api dan sinar cahaya benar-benar ditelan dan menghilang. Untaian cahaya keemasan bersinar di dalamnya,
dan pemandangan yang luar biasa muncul. Tahun berganti, dunia naik turun, kemakmuran segala sesuatu, perubahan hidup dan mati, dan sungai besar sejarah menghilang. Dari kejauhan, dia berdiri dengan bangga di puncak gunung, bulan yang cerah menggantung tinggi di atas kepalanya, 9 pedang penjara mengikutinya seperti bayangan, dan platform reinkarnasi di bawah kakinya diselimuti dalam cahaya biasa. Di surga dan di bumi, lihatlah seperti dewa. Pada hari ini, saya berbalik dan membangun kembali Suyi, yang telah dibangun kembali selama hampir 2 tahun. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.